Shalom saudara. Yes, ayo kita sama-sama membuka firman Tuhan yang saya ambil dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Kita baca pelan-pelan, dimengerti, dicerna, dikunyah saudara ya. Amin. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. In English, sama-sama. Have this same attitude in yourself which was in Christ Jesus. Look to him as your example in selfless humility, who, although he existed in the form and unchanging essence of God, as one with him, possessing the fullness of all the divine attributes, the entire nature of deity, did not regard equality with God a thing to be grasped or asserted, as if he did not already possess it, or was afraid of losing it. Saudara, kita baca yang di Indonesia tadi dikatakan, ayo kita menaruh pikiran dan perasaan kemana? Yang terdapat di dalam Kristus. Ayo pikiran kita sama perasaan kita taruh bersama-sama dengan pikirannya siapa? Pikirannya Kristus, perasaannya siapa? Nah, jadi gimana caranya saudara harus bisa belajar dari Yesus ini cara pikirnya, cara ngomongnya, cara perasaannya Yesus. Kita pun harus memiliki hal yang sama. Amin. Bisa ya? Bisa. Nah ini yang senang saya. Banyak orang katakan, oh gak bisa Pak, belum sudah memble saudara. Tapi ayo katakan saya bisa, karena ini firman yang memerintahkan saudara dan saya untuk menaruh pikiran dan perasaannya di dalam pikiran dan perasaan Yesus. Berarti saudara dan saya pasti dimampukan. Amin. Kenapa kita mesti belajar tentang karakternya Kristus ini, yang khususnya humility, kerendahan hatinya. Di sini dikatakan Yesus yang setara dengan Allah itu mengosongkan dirinya, mengatakan aku enggak apa, aku mau jadi manusia. Ini satu kerendahan hati yang luar biasa. Sedangkan manusia sering mengatakan, aku lebih suci dari kamu. Kamu enggak level sama aku. Manusia sering berkata gitu saudara. Tapi Tuhan enggak loh, Tuhan malah turun, aku mau deh sama levelnya sama kamu. Padahal dia seharusnya levelnya lebih tinggi. Betul? Kita belajar sama-sama saudara. Pagi ini saya juga belajar ya. Ayo konsentrasi saudara, jangan terganggu pikirannya dengan kejadian yang tadi pagi sebelum saudara datang ke sini. James 4 verse 6, Yakobus 4 ayat 6. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani rendah hati. But he gives us a more and more grace through the power of the Holy Spirit to defy sin and live an obedient life that reflects both our faith and our gratitude for our salvation. Therefore, it says, God is opposed to be proud and haughty, but continually gives the gift of grace to the humble who turn away from self-righteousness. Jadi Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang yang humble,
Orang yang humble itu orang yang gimana? Who turn away from the righteous, self-righteousness. Jadi saya yang dulunya tinggal di sini, saya ini orang yang selfish, ego center. Aku. Yang siapa ini ngelakuin? Aku, nggak ada aku, nggak bisa di sini. Kalau nggak ada saya, nggak ada yang bisa ngaturin ini. Oh, sombongnya kan? Itu saya dulu. Tetapi saya setelah kenal Kristus, saya menjadi humble, pikiran dan perasaan saya taruh di dalam pikiran Kristus. Saya turn away from my self-righteous. Orang humble. Saya nggak seperti dulu lagi, tapi ego saya itu Lord Center. Karena pikiran saya, perasaan saya taruh di Kristus. Ngerti saudara ya? Paham? Are you with me? Yes. Next. Matius 11 ayat 29 dikatakan gini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius ini menulis demikian dan ini perkataannya Yesus. Take my yoke upon you and learn from me, following me as my disciple. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest, renewal, blessed quiet for your souls. Tuhan itu ngomong, ayo datang sama aku pasang yoke. Yoke itu apa? Kuk. Kuk itu apa? Nah, belum gambaranku nanti setelah ini. Kuk itu seperti yang di lembu, ya gambarannya itu ada. Tetapi saya mau kasih tahu saudara, ayat ini kenapa Tuhan katakan kamu enggak mampu, kamu harus belajar sama aku, tak kasih pasangin ini kuknya ini. Kenapa bangsa Israel waktu itu, ya sering saya ini dengar gini saudara, di agama Kristen itu enggak ada peraturan seperti di agamaku. Seseorang mengatakan demikian. Karena di agamaku diajarin, waduh cara makan, cara sembahyang, cara membersihkan diri. Rasanya itu banyak sekali peraturannya. Seolah-olah di agama Kristen enggak ada peraturannya apa-apa. Ngerti saudara ya? Waktu saudara baca Alkitab tentang murid Yesus, begitu di jalan terus dia metik buah, ingat gak? Terus apa katanya orang, bukan orang kafir loh ya, orang yang ngerti firman, yang ngerti hukum Taurat. Dia katakan, muridmu itu ya enggak cuci tangan dulu, langsung ambil. Pernah baca firman itu? Ya, ada ya. Seolah-olah mereka itu ngerti tentang hukum Tauratnya itu ngelontok. Nah, saya mau kasih tahu saudara, sebetulnya di dalam ajaran firman Tuhan itu banyak peraturan dan larangan. Ini yang saya tuliskan, yang dinamakan mitzvot. Mitzvot itu sebetulnya saudara dan saya harus melakukan mitzvot ini 613 poin. Yang enggak boleh ini, enggak boleh itu, larangannya banyak sekali. Dan 613 mitzvot ini terdiri dari 248 mitzvot aseh namanya. Aseh ini perintah yang saudara dan saya harus lakukan. 200 berapa? 48. Terus 365 mitzvot lo ta'aseh, artinya larangan. Saudara dan saya enggak boleh lakukan. Ya, jadi ada satu perintah, ada satu larangan. Di mana itu semua poinnya berapa? 613. Saudara mampu enggak? Nah, makanya Tuhan bilang gini, ayo pikula, ini ya, angka 248 merupakan jumlah tulang dalam tubuh manusia. Jadi Tuhan kasihkan 248 itu ternyata jumlah tulang manusia itu waktu lahir, saya Google nih saudara ya, berjumlah 300 macam tulang. Bayi yang di belakang itu tulangnya 300-an.
Lalu menginjak dewasa seperti saya sekarang, itu merotoli tulangnya jadi ada penyatuan tulang 248. Itu termasuk organ-organ tubuh kita. Jantung, itu include sama tulang-tulang yang ada menjadi satu, jadi 248. Tuhan itu luar biasa ya, ngasihin perintah itu. Lalu 365 jumlah hari dalam 1 tahun. Setiap hari kita harus mengerti larangan Tuhan itu apa di dalam hidup kita. Begitu susahnya, saudara ingat ya, begitu susahnya larangan ini. Ya, makanya Tuhan bilang, ayo ikutlah aku pasang kuk. Nah, gimana sih pasang kuk ini? Oh, sorry, saya jelaskan ini yang 361 tadi. Iku opo ae sih gitu ya. 1 tentang Allah, Mitzvot 1 sampai 10. Tentang Torah, Mitzvot 11 sampai 16. Itu ayatnya ada di kitab Taurat. Kejadian sampai Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, 5 kitab itu. Di situ disebutkan semua larangan-larangan dan perintah yang harus saudara dan saya lakukan sebetulnya. Tapi kita nggak mampu. Rasul Paulus bisa melakukannya, saudara. Dia katakan, aku melakukan semua hukum Taurat itu. Makanya dia membunuh banyak orang-orang Kristen waktu itu kan. Dia sudah melakukannya. Tapi berapa orang yang bisa melakukannya? Enggak semuanya. Nah, kuk yang kupasang enak dan ringan. Kuk ini berbicara tentang, kuk itu kalau saudara ke desa, ada sapi 2 ekor, diikat jadi satu dengan kuk itu, jalan bareng-bareng. Itu namanya kuk. Supaya enggak ke sono atau ke sana, jadi sapinya harus dikuk, diikat. Sehingga kakinya, ayo kita jalan ya, enggak bisa kiri, atau kiri satu kanan, enggak bisa. Kanan, kiri, kanan, kayak gerak jalan. Nah, Tuhan bilang, ayo pasanglah kuk, pakailah kukku. Kalau saudara lihat, saya masang kuk, satunya ini sapi atau siapa? Sapi atau siapa saudara? Yesus satunya ini. Makanya Tuhan bilang, ayo pasanglah kukku, kamu belajar dari aku. Jadi kuk yang kita pasang ini bukan sendirian, tapi Yesus di samping kita. Dia yang mengajari, ayo no kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan. Belok sini, belok sini. Ngerti saudara? Jadi Tuhan tidak membiarkan saudara berjalan sendiri. Dan hukum yang tadi mitzvot yang 613 itu diubah sama Tuhan di kayu salib yang nanti kita makan, minum dan darahnya. Jadi dari 613 poin tadi yang saudara dan saya tidak boleh melakukan atau larangan atau perintah yang harus saudara lakukan, diubah cuma 2 setelah Yesus Kristus datang ke bumi ini dan disalibkan. 1, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Terus kedua, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Very simple. Tetapi apakah saudara mampu? Belum. Cuma 2. Cuma 2 saudara. Itu 613, saudara dan saya enggak mampu melakukannya. Makanya Tuhan bilang, belajarlah sama aku. Pakailah kuk yang kupasangkan ini. Karena kuk yang kupasangkan ini enak dan ringan. Enggak mampu kamu melakukan 613 poin. Tapi 2 saja, saudara dan saya pasti bisa. Karena yang di samping kita, kuk yang di samping itu siapa? Yesus. Yesus mempelajari saudara untuk merendahkan hatimu. Tadi Pak Arifin bilang, kalau engkau gak merendahkan hatimu, berarti roh siapa yang ada di dalam dirimu yang ngajarin kamu? Bukan Yesus, Lucifer. Setan, iblis yang mengajari kamu. Karena apa? Arogansi. Tapi kalau kita mau belajar sama Yesus, kita ada rendah hati. Karena apa? Guru kita Yesus itu di samping kita.
ngajarin saudara untuk melangkah kaki kiri, kaki kanan. Berkata-kata, bagaimana caranya ngobrol, bagaimana caranya kita ngomong gak menyakitkan orang. Bagaimana caranya kita mendengarkan dengan hati Bapa. Bukan hanya ngomong, tapi kita mendengarkan. Kita juga tahu kalau ada seseorang yang marah sama kita, maki sama kita. Kita mikir dengan pikiran dan perasaannya Kristus. Oh pasti dia lagi ini nih, waktunya ini. Kan wanita kan per bulan ada waktunya. Gampang sekali kalau pria apa dong? Enak aja ya wanita itu memang. Ya. Kalau lagi gak mood katanya, oh ada waktunya. Lah kalau sekarang pria yang gak mood. Saudara, kalau guru kita Yesus mengajarkan ayo pasang kuk ini, saudara harus mau. Karena kita berjalan dengan kuk itu berdua bersama Kristus. Amin. Mari kita lanjut. Bagaimana supaya kita memiliki, meniru karakter Kristus. Yang pertama, kita emulate Christ character. Kita harus, apa emulate itu? Mengikuti, meniru cara Tuhan berpikir atau cara karakternya Tuhan berpikir. Di mana? Filipi 2 ayat 5-7. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, sama dengan ayat yang tadi saya dapatkan. Ya, di situ dikatakan bahwa kita harus benar-benar meniru karakternya Kristus. Kristus itu benar-benar mengatakan bahwa aku ini sekalipun anaknya Bapa, aku gak sewena-wena lu sama kamu. Kita yang sama-sama keramiknya, mami saya kan pernah waktu itu bilang ya, kamu itu keramik, masa kamu keramik sama keramik itu berantem. Saya waktu itu gak ngerti saudara, apa ya keramik-keramik. Ternyata saudara dan saya ini harus benar-benar berdampak. Kalau Kristus yang ada di dalam hidupmu memberikan pengajaran yang begitu rendah hatinya, kita pun harus bisa berdampak sama sesama kita. Bukannya tadi 2 hukum aja, ini memang rame ada 2 anak saudara ya, 2 baby. Saya senang juga, saya jadi opa. Saya percaya generasi kita akan generasi yang luar biasa. Ya. Jadi kalau sekarang kita mau meniru karakter Kristus, kita pun harus memiliki karakter Kristus itu seperti apa. Dia membasuh kaki muridnya loh. Betul? Karena kalau kita mau meniru, kita pun harus mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Bukan berarti saya papi atau papa atau opa, ya nggak bisa salah. Saya harus juga minta maaf saudara. Karena Tuhan itu mengajarkan demikian. Jadi kalau saudara menerima firman, saudara harus tahu bahwa, oh ini loh, karakter Kristus yang ini aku belum punyai. Ayo timbulkan karakter itu supaya sama pikiran dan perasaan Kristus. Hati Bapa itu seperti itu saudara, yang nggak bisa nerima anak-anaknya pergi, lalu kita nggak pernah nelponin. Atau sebaliknya, kita anaknya nggak pernah nelponin orang tuanya. Kita harus adakan satu rekonsiliasi bulan-bulan lalu, kita belajar itu. Kita praktekkan, itu karakter Kristus yang luar biasa. Next yang kedua adalah, rely on God in Proverbs 3 verse 5 until 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Trust in and rely confidently on the Lord with all your heart and do not rely on your own insight or understanding.
In all your ways know and acknowledge and recognize Him, and He will make your path straight and smooth, removing obstacles that block your way. Amin. Saudara, kalau yang kedua ini, langkah kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, supaya apa? Bukan pengertian kita lagi yang kita pakai. Manusia condongnya menggunakan pikirannya. Apalagi dia seorang kaya, apalagi dia seorang pendidikan, apalagi dia memiliki kuasa. Dia akan mengatakan semuanya ini aku benar. Pikiranku benar. Aku bisa mengatur orang-orang. Harus ngikutin aku. Apalagi orang ini ada di gereja yang notabene dia number one donaturnya. Dia akan aturin gereja ini supaya dia seolah-olah seperti Kristus, saudara. Mari kita pagi hari ini belajar. Bagaimana caranya kita pikiran dan perasaan kita taruh dengan perasaan dan pikiran Kristus. Kita harus rely on Him. Kita harus bergantung sepenuhnya. Saudara, jangan bergantung sama kekayaanmu. Apalagi bergantung sama kepinteranmu. Kita nggak ada apa-apanya, saudara. Saat Kristus sentil kita sedikit aja. Begitu pinternya saudara, begitu saudara seorang dokter apapun, kalau sudah disentil sedikit, mungkin netes ilernya sedikit gini, saudara. Udah bingung, mau diapain? Saudara, saya percaya di tempat ini, semuanya bergantung sama Tuhan. Amin. Jangan saudara bergantung sama kekuatanmu. Perkara dalam soal pekerjaan pun saudara jangan mengandalkan kepintaranmu. Kalau saudara mau pindah tempat kerja, nah itu yang mau pindah, jangan mengandalkan kekuatanmu. Saudara harus bergantung sepenuhnya. Tuhan, aku mau pindah kerja ini, boleh enggak? Nanti istrinya, suaminya sepakat, ya doa lagi. Kalau dia sepakat semuanya, orang tua sepakat, ya pergi saudara dengan sukacita. Tapi kalau mau nih dewek, saudara jangan pernah mencobai Tuhanmu. Karena apa? Kalau dengan kekuatan kita ini nggak ada habisnya keinginan kita ini. Nggak ada habisnya, never ending. Ya, sudah dapat ini, kepingin yang itu, sudah dapat itu, kepingin yang itu, lagi dapat yang situ lagi. Saudara nggak ada salahnya sih, nggak ada salahnya. Tapi kalau saudara mengagungkan kekuatanmu, celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, saya minta, saudara kalau mau berjalan dengan yok tadi yang Tuhan taruh, kita nggak bisa dong, aku mau ke sana, Yesusnya mau ke sana gitu. Sapi yang kiri mau ke sana, sapi kanan mau ke sana, nggak bisa. Harus dipasang, gitu. Nah, kalau sudah dipasang kuknya, tentunya kita akan ngikutin apa yang maunya Yesus, bukan? Kita akan belajar. Yesus bilang, datang sini, pasanglah kuk yang kupasangkan ini. Karena kuk yang kupasang ini, kuk yang enak dan ringan. Karena kalau saudara nggak mau terus dipasang kuk, mau belajar sama Tuhan, tapi waktu jalan, enggak Tuhan, aku nggak mau ke sana. Tuhan bilang, ampuni dia. Kamu harus memaafkan dia. Enggak Tuhan, aku nggak mau maafkan. Mundur-mundur gini saudara. Ngerti kalau sapi yang mundur-mundur ini ngeyel. Saudara mau jadi sapi yang ngeyel? Enggak mau Tuhan, berontak ini. Tapi Tuhan bilang, no, you have to follow me. Tuhan, ikutin. Ayo, maju. Kita harus melangkah, saudara. Selama kuk yang saudara pasang itu bukan kuknya Yesus, berarti apa yang saudara lakukan itu tidak sesuai dengan firman. Buktinya apa? Buktinya ya benar. Kalau saudara sudah memaafkan, saudara tidak mau maafkan. Sampai kapan? Dibiarin aja sama Tuhan. Sampai notok, saudara. Sampai notok, tok. Ini ya.
Baru iya Tuhan. Kasep loh saudara. 40 tahun bangsa Israel itu. Muter-muter. Padahal cuma 11 hari dia sudah nyampe. Karena dia gak mau cook itu. Dia mau dia sendiri. Berontak. Sama Tuhan, oke. Ya, dia mau khotbah juga saudara. Jadi ya oke, yang ketiga saudara ya. Ketiga, kita cepat saja. Yang ketiga adalah control the ego saudara. Di mana di Kolose 3 ayat 12 sampai 13. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa? Belas kasihan, terus kemurahan, terus kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. So, as God's own chosen people who are holy. Artinya apa holy? Set apart, sanctified for His purpose, and well beloved by God Himself. Put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, which has the power to endure whatever injustice or unpleasantness comes, with good temper, bearing graciously with one another, and willingly forgiving each other if one has a cause for complaint against another, just as the Lord has forgiven you, so should you forgive. Jadi kalau kita sudah pasang cooknya Tuhan tadi bersama Tuhan berjalan, Tuhan bilang ampunin, saudara yang ngeyel tetap tidak mau. Saudara bukan berarti saudara itu gak mau bersama Tuhan berartinya. Tapi saudara harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Perintahnya yang tadi 613 poin yang seharusnya saudara dan saya lakukan. Tapi kita gak bisa. Tuhan gantikan cuma 2 poin seperti salib itu. 1, horizontal dan vertikal. Ayo kita pasang yoke-nya Tuhan. Sehingga kita mau belajar. 1, untuk mengampuni. Ini sering dikatakan. Ampuni, ngampuni, ngampuni, ngampuni. Tapi saudara masih gak mau ngampunin. Kenapa masih ada pertengkaran antara pasangan, suami istri, pacar, atau apalah namanya. Kenapa mesti ada berantem? Kenapa? Papa sama anak, kenapa berantem? Karena tidak bisa mengontrol egonya. Oke, saudara harus tahu ini. Dasar dari segala berantem itu tadi, itu enggak ujuk-ujuk langsung berantem. Ujuk-ujuk itu bahasa Perancisnya. Tapi itu sudah disimpan dari mungkin seminggu yang lalu. Dipendem aja, dipendem gitu saudara ya. Dan belajar untuk kerendahan hati ini pun enggak bisa langsung seinstan. Saudara harus belajar regularly. Setiap saat saudara harus belajar bagaimana caranya menjadi rendah hati sama pikirannya dan perasaannya seperti Kristus. Enggak cuma 1 hari saudara, itu akan terus berproses di dalam hidup kita. Amin. Yes. Yang terakhir, humility is not a weakness, but a true strength that brings us closer to God and glorifies His name in our lives. Amin. Jadi kerendahan hati bukan berarti kita nanti kalau aku minta maaf, aku dianggap lemah dong ini. Pria di bawah keteknya istri katanya. No, Tuhan katakan itu bukan kelemahan, tapi bahkan itu kekuatanmu. Halo para wanita yang sebentar lagi Mother's Day. Humility is not your weaknesses, tapi itu kekuatanmu. Untuk kamu bisa lebih dekat lagi sama Tuhan, Sang Penciptamu. Untuk mengglorifikan namanya. Karena apa? Kalau saudara kerendahan hati, orang ini melihat bahwa Kristus
Itu ada di dalam hidupmu. Kalau kamu dilihat ini sombong, arogan, yang merasa menang dewek, kita nggak ngelihat Yesus ada di dalam hidupmu. Amin. Tapi kalau saudara mau merendahkan hatimu, mau say sorry, mau apa lagi, say thank you, mau apa lagi, menyapa. Saudara, kalau saudara mau dihormati, hormatilah orang lain dulu. Kalau saudara mau direspek orang, saudara harus respek sama orang lain dulu. Kalau saudara mau menang dewek di dalam hidup ini, saudara nggak punya teman loh. Saudara nggak akan bakal punya teman, tapi musuh yang banyak. Apakah kamu mau mati sampai dipanggil Tuhan dengan banyak musuh atau banyak teman? Kalau banyak musuh, saudara nanti dikubur dewek, saudara. Kubur dewek, ya. Nggak ono sing ngangkat. Nggak ono sing ngangkati, saudara. Tapi di sini sih pakai ada agent ya. Makanya di sini ini ya, nggak perlu berteman. Mereka punya kartu yang bisa ke dokter. Mereka punya kartu yang pakai asuransi. Mereka pakai kartu semua agent yang ngatur nanti dia matinya sampai nguburnya, itu dia sudah bayar. Dia nggak butuh pendeta, orang di sini nggak butuh teman. Ikutin aja nggak apa-apa, saudara. Saudara milih yang mana? Saudara mau diperangkatkan nanti waktu penjemput, kok saya ngomongin kematian? Ditangisi sama teman-teman, aduh rasanya Pak Santoso kok cepat sekali gitu. Dia baik gitu, saudara. Atau syukur rasanya, oh buro dewek kon gitu. Nggak ya, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus respect sama firman pagi hari ini. Kalau saudara mengatakan bahwa aku mau memakai kukmu Tuhan, kalau engkau mau pakai kuknya Tuhan, kita harus mau diajar sama Tuhan. Jangan ngeyel, saudara, jangan ngeyel. Lakukanlah perintah 2 poin itu aja. Apa yang pertama? Amin.